Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Natural Language Processing. Bisa di next. Oke, di sini bisa dilihat kita beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Sartani Kristi Purba dengan NIM 20231076. Bisa di next. Nah, apa sih NLP itu? Jadi, NLP sendiri bertujuan untuk memberikan kemampuan kepada komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks atau ucapan dalam bahasa manusia. Nah, hal ini itu mencakup tugas-tugas seperti memahami kalimat, mendeteksi emosi, atau bahkan menghasilkan respon dalam percakapan. Nah, NLP ini sebenarnya memiliki aplikasi. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh aplikasi dari NLP. Yang pertama itu ada chatbot dan asisten virtual. Nah, ini digunakan dalam layanan pelanggan dan personalisasi pengalaman pengguna seperti ChatGPT, Siri, Alexa, atau Google Assistant. Nah, aplikasi yang kedua itu ada speech to text dan text to speech. Jadi ini digunakan untuk aplikasi pengenalan suara atau membaca sebuah teks. Selanjutnya ada aplikasi analisis sentimen, yang dimana aplikasi ini memahami opini dalam teks, biasanya diterapkan pada ulasan produk atau media sosial untuk analisis pasar. Lalu ada penerjemah otomatis. Dia ini seperti Google Translate yang berfungsi untuk mempermudah komunikasi lintas bahasa. Selanjutnya ada sistem pencarian informasi. Nah, ada contohnya itu seperti mesin pencarian atau Google Search yang memahami query pengguna untuk memberikan hasil yang relevan. Selanjutnya ada ekstraksi informasi yang mengambil informasi spesifik seperti nama, lokasi, atau angka dari suatu dokumen yang digunakan dalam pengolahan data besar. Dan contoh aplikasi terakhir yaitu pengelompokan dan klasifikasi teks, yang dimana mengelompokkan artikel berita berdasarkan topik atau mengklasifikasikan email sebagai spam atau non-spam. Next. Nah, di sini ada proses NLP sendiri. Yang pertama itu adalah processing text. Nah, tahapan awal ini berfungsi untuk mengubah teks mentah menjadi format yang dapat diproses oleh mesin. Nah, ada 4 step. Yang pertama ada tokenisasi, yaitu memecahkan teks menjadi kata atau unit kecil lainnya. Contohnya seperti saya makan nasi. Jadi saya makan dan nasi. Lalu ada stop word removal, yaitu dengan menghapus kata-kata umum yang tidak signifikan, misalnya seperti dan, di, atau. Lalu ada stemming atau mengubah kata ke bentuk dasar, contohnya itu seperti berlari, lari, lari, jadi lari. Nah, baru ada juga yang namanya lemmatization atau menormalisasikan kata berdasarkan konteks dan maknanya. Contohnya seperti when, go. Nah, di proses kedua itu ada representasi teks, yang dimana mengonversi teks ke format numerik. Nah, di sini ada yang namanya back of word atau bow, yang mewakili teks berdasarkan frekuensi kata dalam dokumen. Lalu juga ada TF, EDF, yang memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang jarang muncul di keseluruhan dokumen. Dan ada word embedding, yang merepresentasikan kata dalam ruang vektor dengan makna simatik seperti word, to, face, glove, dan bird. Ada proses ketiga yaitu permodelan dan analisis. Nah, di sini kita menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk berbagai tugas NLP seperti klasifikasi, prediksi, atau pengelompokan. Nah, algoritma ini kita menggunakan naive Bayes, supervision atau SVM, dan recurve
recurrent neural network atau RNN, dan transformer. Nah, untuk proses keempat itu ada evaluasi dan implementasi, yang dimana model ini dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, F1 score, atau Bleu score untuk penerjemahan. Kemudian diterapkan dalam sistem nyata. Next. Nah, di sini ada beberapa komponen-komponen LPM. NLP, NLP. Ya, yang pertama ada fonologi. Nah, fonologi ini sendiri merupakan studi tentang bunyi bahasa atau fonem dan pola-pola bunyi dalam bahasa tertentu. Dalam NLP, fonologi itu diterapkan terutama dalam pengenalan suara seperti speech recognition dan sintesis suara atau speech synthesis. Untuk contoh penerapannya, seperti sistem pengenalan suara Siri, Google Assistant yang memanfaatkan fonologi untuk memahami dan memproses perbedaan bunyi yang dihasilkan oleh penutur. Nah, di sini juga ada tantangannya, yaitu harus menghadapi variasi aksen, intonasi, dan gaya bicara dari berbagai penutur. Lalu ada komponen yang kedua yaitu morfologi. Nah, morfologi sendiri itu adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata, termasuk pembentukan kata dan hubungan antara kata-kata dalam bahasa. Nah, di sini ada beberapa elemen penting dalam morfologi. Yang pertama adalah kata dasar, yaitu bentuk kata yang paling sederhana seperti lari tadi. Lalu juga ada afirmasi movement, yaitu awalan, akhiran, atau sisipan yang mengubah makna kata dasar, misalnya seperti berlari dan pelari. Nah, untuk contoh penerapannya dari morfologi sendiri yaitu adalah proses tuning untuk mengurangi kata ke bentuk dasarnya seperti berlari menjadi lari. Lalu juga ada analisis kata-kata majemuk seperti rumah sakit menjadi rumah dan sakit. Next. Nanti lagi ya. Oh, udah usah nih. Nah, di sini ada komponen yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu sintaksis, yang dimana sintaksis ini merupakan suatu studi tentang struktur kalimat dan aturan kata bahasa yang menentukan bagaimana kata-kata itu disusun untuk membentuk kalimat yang bermakna. Nah, tujuan dari sintaksis ini sendiri adalah untuk memahami struktur kalimat dan mengidentifikasi subjek, predikat, objek, atau elemen kata bahasa lainnya. Untuk contoh penerapannya yaitu parsing kalimat, seperti kalimat Ali membaca buku di perpustakaan. Maka untuk strukturnya itu subjeknya adalah Ali, predikatnya adalah membaca, objeknya adalah buku, dan keterangan tempatnya adalah di perpustakaan. Nah, untuk tantangan pada komponen sintaksis sendiri yaitu adanya keberagaman struktur tata bahasa antara bahasa, misalnya subjek, verb, objek dalam bahasa Inggris versus subjek, objek, verb dalam bahasa Jepang. Nah, di sini yang keempat ada komponen semantik. Nah, jadi semantik ini berhubungan dengan arti kata, frasa, atau kalimat baik secara langsung atau arti literal maupun tidak langsung atau arti konotatif. Nah, dari semantik sendiri mempunyai tujuan untuk memastikan mesin itu mampu memahami makna kata atau kalimat dalam konteks tertentu. Contohnya, membedakan makna kata homonim seperti bisa dalam dua kalimat berikut. Contohnya yang pertama, ular itu memiliki bisa yang mematikan. Nah, bisa yang dimaksud di sini adalah racun. Sedangkan untuk contoh yang kedua, saya bisa mengerjakan tugas itu. Bisa pada contoh yang kedua mengartikan bahwa itu adalah kemampuan. Nah, jadi sistem seperti mesin pencarian ini semantik untuk memberikan hasil yang lebih relevan. Untuk tantangannya sendiri yaitu menerjemahkan idiom atau metafora yang tidak bermakna secara literal. Next. Nah, di sini adalah dua komponen terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu pragmatik. Nah, jadi pragmatik ini berhubungan dengan
konteks dan maksud komunikasi yang tidak selalu tersurat dalam Lagi kata-kata. lupa. Komponen ini fokusnya pada hubungan antar bahasa, pengguna, dan situasi. Untuk tujuannya itu untuk memahami Baru 11 konteks menit. kalimat dalam memberikan interpretasi yang sesuai dengan maksud pembicara. Nah, contohnya kalimat bisa tolong buka jendela sebenarnya adalah permintaan meskipun secara literal itu adalah pertanyaan. Nah, chatbot yang memahami niat pengguna tiket termurah ke Bali kapan? Sistem menafsirkan ini sebagai permintaan pencarian tiket pesawat murah. Oke. Untuk tantangannya, konteks bisa berbeda tergantung pada budaya, lokasi, atau situasi pengguna. Nah, untuk komponen terakhir yaitu diskursus. Jadi diskursus ini berfokus pada hubungan antar kalimat dalam sebuah teks atau percakapan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memahami konteks dan makna dalam cakupan yang lebih besar. Tujuannya menyusun informasi dari banyak kalimat untuk mendapatkan makna keseluruhan. Nih, di sini ada contoh yaitu ada sebuah teks yang dimana berisikan Rina merasa lapar, dia membuka kulkas tetapi tidak ada makanan di dalamnya. Nah, diskursus ini memungkinkan model untuk memahami bahwa dia merujuk pada Rina dan Rotasi kayaknya. ada hubungan sebab akibat antara kalimat pertama dan kedua. Untuk penerapan praktisnya, ringkasan teks otomatis ini bisa membuat versi singkat dari artikel panjang tanpa kehilangan poin penting. Dan juga sistem penjawab pertanyaan ini mengintegrasikan informasi dari beberapa kalimat atau paragraf. Jadi ingat Fadil. Next. Jadi ingat Fadil. Next. Jadi ingat Fadil. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Oke, saya Dani Fortuna Putri dengan NIM 20231015 yang kali ini akan menjelaskan tentang pemrosesan teks dasar. Apa sih pemrosesan teks dasar itu? Jadi, pemrosesan teks dasar itu merupakan serangkaian teknik yang diterapkan pada teks mentah untuk mempersiapkannya agar bisa diproses oleh komputer. Tujuan utama dari pemrosesan teks dasar adalah untuk mengubah teks menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh algoritma machine learning. Jadi, pemrosesan teks dasar dalam konteks natural language processing yaitu mencakup beberapa teknik fundamental yang penting untuk dipahami dan menganalisis bahasa manusia. Terdapat 4 poin yaitu tokenisasi, stemming, dan lemmatization, lalu menghapus stop word search, dan normalisasi teks. Next. Masuk ke dalam tokenisasi. Jadi, tokenisasi ini proses memecah teks menjadi unit-unit terkecil yang disebut token. Token umumnya adalah kata-kata, tetapi bisa juga berupa karakter, frasa, dan ataupun simbol. Nah, proses ini membantu mesin untuk memahami struktur teks dan hubungan antara kata-kata sehingga memungkinkan analisis lebih lanjut seperti penghitungan frekuensi kata, analisis sentimen, dan penerjemah mesin. Contohnya nih ada kalimat saya sangat suka makan apel, maka akan diubah menjadi token yang dimana token ini ada saya sangat suka makan dan apel. Lalu yang manfaat dan tujuannya sendiri yaitu mempermudah analisis kata per kata dan memungkinkan pengguna teknik seperti count factorizer atau TF-IDF. Selanjutnya ada stemming dan lemmatization. Jadi setelah tokenisasi, langkah selanjutnya adalah stemming dan lemmatization. Nah, jadi stemming ini proses mengurangi kata menjadi bentuk dasar atau root word dengan menghapus akhiran kata. Dengan lemmatization ini proses mengubah kata menjadi bentuk dasar
atau lemah dengan menggunakan kamus atau aturan tata bahasa. Oh iya kok. Nah, contohnya sendiri Boleh juga, nih, boleh ada juga. kata Boleh juga, menjalankan, boleh juga. maka akan menjadi jalan dengan steaming dan jalankan dengan lemniscation tadi. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu mengurangi jumlah kata unik dalam teks dan meningkatkan akurasi dalam pengelompokan kata-kata yang memiliki makna serupa. Lanjut. Next. Selanjutnya ada menghapus stop word show. Jadi, menghapus stop word show ini di mana proses menghilangkan kata-kata yang umum dan tidak membawa banyak informasi seperti dan, atau, yang, dan lain-lain. Kata-kata ini disebut stop word. Contoh kalimatnya yaitu ada saya sangat suka makan apel dan pisang. Nah, maka akan diubah menjadi sangat suka makan apel, pisang. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri yaitu mengurangi noise dalam data, meningkatkan efisiensi pemrosesan yang bertujuan untuk mengurangi kata-kata ke bentuk yang bertujuan di mana membantu dalam mendapatkan insight yang lebih jelas dari data teks. Lanjut ada normalisasi teks. Jadi normalisasi teks ini adalah proses merapikan dan menyelaraskan format teks agar konsisten. Ini mencakup langkah-langkah seperti mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau lowercase, menghapus tanda baca, atau mengganti sinonim. Nah, contoh kalimatnya, saya suka makan 3 buah apel setiap hari. Maka akan menjadi kecil-kecil semua dan tanda 3 menjadi huruf. Nah, di sini dari contohnya tulisannya menjadi saya suka makan 3 buah apel setiap hari. Dengan manfaat dan tujuannya sendiri, yaitu untuk meningkatkan akurasi dalam pencocokkan kata Mungkin masih dan dulu. memudahkan analisis ada teks. Sini habis kah? Next. Oh iya. Selanjutnya ada representasi teks yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mute, kamu sudah mute kah? Oke, saya Dani Pradipswarisma dengan NIM 22310616 akan melanjutkan materi dari yang tadi. Di sini ada yang namanya representasi teks. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Sorta kalau tidak salah mengenai representasi teks. Di sini saya akan jelasin kembali secara detailnya. Jadi representasi teks itu merupakan salah satu aspek kunci dari NLP yang memungkinkan komputer untuk merepresentasikan teks dalam bentuk numerik yang dapat diubah. Tujuannya sendiri itu untuk membantu komputer untuk memahami, menganalisis, dan memanipulasi teks agar efektif. Jadi salah satu aspeknya dari representasi teks ada yang namanya back of words atau BOW. Nah, jadi metode representasi BOW ini merupakan teks dalam bentuk vektor yang mengabaikan urutan kata tetapi memperhatikan frekuensi atau keberadaan kata dalam dokumen. Jadi dalam BOW ini setiap dokumen diubah menjadi vektor fitur dengan dimensi yang sama dengan jumlah kata unik atau vocabulary dari sebuah dokumen. Jadi inti dari back of words ini itu memperlakukan teks sebagai kumpulan kata-kata atau token tanpa memperhatikan struktur dan urutan kata-katanya. Kelebihan dari BOW sendiri karena BOW ini lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Sementara kekurangannya tidak memperhitungkan struktur dan urutan kata-kata. Mungkin langsung saja ke contohnya seperti di bawah ini. Ada dua dokumen, yaitu dokumen 1 dan dokumen 2. Jadi pada dokumen 1 itu contohnya pernyataan berupa saya suka belajar NLP. Sementara di dokumen 2 berbunyi belajar NLP itu menyenangkan. Nah, jadi dari kedua dokumen itu akan diubah ke dalam
kata unik atau vocabulary. Jadi kedua pernyataan ini di masing-masing katanya itu dipisahkan seperti di sini, yaitu saya, suka, belajar, NLP, dan menyenangkan. Nah, habis dari vocabulary tersebut itu bakal diubah ke bentuk yang dapat dibaca oleh komputer atau bilangan biner kayak gini. Jadi dokumen 1 tuh pada dokumen 1 kata-kata yang berada pada dokumen 1 yang awal itu diubah menjadi angka 1, sementara yang tidak ada itu menjadi angka 0. Kayak di sini itu pada dokumen 1 saya suka belajar NLP itu diubah menjadi bilangan biner itu 1, sementara menyenangkannya tidak, karena tidak terdapat pada dokumen 1 di awal. Terus dokumen 2 juga seperti itu, kayak di sini dia belajar NLP menyenangkan. Nah, belajar NLP dan menyenangkan itu diubah menjadi bilangan biner 1, sementara saya dan suka itu 0 karena tidak terdapat pada dokumen 2 di awal tadi. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada TF IDF atau term frekuensi inverse dokumen frekuensi. Nah, jadi metode ini tidak hanya memperhatikan frekuensi kata, tetapi term frekuensi TF, tapi juga mempertimbangkan pentingnya sebuah kata di seluruh dokumen atau inverse dokumen frekuensi IDF. Nah, jadi kelebihan dari IDF ini sendiri itu dia dapat menangkap kepentingan relatif kata-kata dalam sebuah dokumen, sementara kekurangannya IDF ini tuh tidak memperhitungkan konteks globalnya. Seperti ini ada rumus dari TF IDF-nya. Jadi pada TF itu merupakan jumlah kemunculan kata dalam dokumen dibagi dengan total kata dalam dokumen tersebut. Sementara IDF-nya yaitu logaritma total jumlah dokumen dibagi dengan jumlah dokumen yang mengandung kata tersebut. Dan rumusnya yaitu TF IDF kurung buka T, D, kurung tutup, yaitu sama dengan TF kurung buka TD, kurung tutup, dikali log, dan total dokumen dibagi oleh dokumennya. Contohnya di sini, misalnya dari dokumen-dokumen yang tadi sebelumnya tadi itu, dokumen 1 yaitu saya suka belajar NLP, sementara dokumen kedua berbunyi belajar NLP itu menyenangkan. Nah, jadi dari kata NLP kan itu muncul di kedua dokumen tersebut. Nah, jadi IDF-nya itu NLP dimasukkan ke dalam rumus seperti IDF, terus kurung buka NLP kurung tutup sama dengan log dibagi 2 sama dengan 0. Karena 0 sehingga bobot TF IDF-nya itu untuk kata NLP itu menjadi rendah seperti itu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya text classification. Nah, jadi text classification ini merupakan tugas NLP untuk mengelompokkan teks ke dalam kategori tertentu. Contohnya, klasifikasi email sebagai spam atau non-spam, atau mengelompokkan ulasan produk sebagai positif atau sebagai negatif. Nah, jadi sini ada beberapa langkah dalam text classification, ada 4. Yang pertama itu preprocessing. Nah, jadi pada preprocessing ini tuh mengubah teks menjadi huruf kecil, menghilangkan tanda baca, dan melakukan stemming atau lemmatization yang telah dijelaskan oleh Dani Fortuna tadi. Selanjutnya representasi teks. Nah, di sini menggunakan metode seperti BOE atau TF-IDF tadi untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik. Ketiga, pemilihan model. Nah, jadi kita menggunakan algoritma pembelajaran mesin seperti Naive-Bayes, Logistic Regression, atau Support Vector Machine untuk pelatihan modelnya. Lalu setelah itu yang terakhir, pelatihan dan prediksinya. Jadi melatih model dengan data latih, lalu gunakan data uji untuk memprediksi kategori teks. Nah, jadi menggunakan data latih ini untuk mengajarkan model hubungan antara kata-kata dan kategori. Itu contohnya kayak bisa positif atau negatif. Oke, next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, lanjut. Saya Muhammad Faisal 23 jadi kali ini masih dalam algoritma dasar MPL, yang mana kita masuk ke bagian clustering text. Yang mana clustering text ini adalah teknik natural language processing atau NLP yang bertujuan mengelompokkan dokumen atau teks berdasarkan kesamaan isi atau tema. Nah, jadi clustering ini merupakan metode yang unsupervised learning, yang mana artinya tidak memberikan label atau kategori awal. Untuk yang ini sebenarnya tahapannya sama seperti yang sebelumnya, itu bisa terdiri dari processing text, representation text, penerapan algoritma clustering, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu mengenai tools untuk NLP, yang mana toolsnya itu terbagi menjadi banyak. Mungkin akan saya bacakan beberapa. Yang pertama itu ada yang namanya Python libraries. Nah, ini biasanya terdiri atas NLTK, yang mana itu untuk memproses teks dasar seperti tokenisasi dan streaming. Selanjutnya ada Spicy untuk analisis teks, yang mana ini lebih tepat dan mendalam. Selanjutnya ada text block. Nah, ini itu fokus pada analisis sentimen dan klasifikasi teks. Nah, selanjutnya ada yang namanya transport atau Hugging Face. Nah, ini tuh untuk permodelan transformer seperti lainnya. Selanjutnya itu ada yang namanya machine learning framework. Itu scanning learn, yang mana untuk pro-processing data teks dan algoritma ML. Nah, selanjutnya ada yang namanya TensorFlow dan PyTorch untuk membangun model deep learning NLP. Selanjutnya ada yang namanya pre-trained model. Ini salah satunya itu terdiri atas OpenAI GPT, yang mana itu khusus pada generate pre-trained transform dan bidirectional encoder representation for transform. Selanjutnya ada yang seperti Robeta, XLNet, dan T5. Lanjut ada yang namanya Node Channels Tools. Nah, ini itu terdiri atas Prodigy, yang mana itu untuk data labeling berbasis teks. Selanjutnya ada Docano, yang mana itu berisi anotasi data teks berbasis web. Lanjut ada yang namanya visualization tools. Ini terdiri dari word cloud atau visualisasi dari kata-kata domain. Selanjutnya ada TC atau UMap, yang mana ini merupakan visualisasi embedding dalam dimensi rendah. Selanjutnya ada APIs and Cold Perform. Nah, ini bisa terdiri dari Google Code Natural, Azure Text, dan AWS Comprehend. Nah, lanjut ini ada contoh kasus, yang mana kali ini saya mengambil contoh kasus yang berkaitan mengenai kesehatan dengan penerapan NLP. Mungkin seperti salah satunya contohnya itu terdapat pada gambar. Itu ada yang namanya NLP system yang pada di samping kanan. Nah, itu yang mana sistem NLP sebagai inti dari diagram. Nah, fungsinya itu untuk memproses dan menganalisis data bahasa alami dari berbagai sumber, kayak contohnya seperti catatan medis, percakapan pasien, atau mungkin data kesehatan lainnya. Selanjutnya ada pasien sentiment analisis atau analisis sentimen pasien. Nah, ini itu representasi yang mana menunjukkan bahwa NLP itu digunakan untuk memahami umpan balik daripada seorang pasien. Nah, sistemnya ini dapat menganalisis ulasan survei atau mungkin komentar pasien untuk menentukan sentimen mereka.
baik itu dalam positif, negatif, atau mungkin netral, yang mana nantinya akan dibantu dokter atau manajer rumah sakit untuk meningkatkan layanan kesehatan. Selanjutnya ada yang namanya medical record summarization atau ringkasan rekam medis, yang mana NLP itu digunakan untuk meringkas catatan medis yang panjang menjadi poin-poin utama. Jadi prosesnya ini itu untuk memudahkan tenaga medis supaya dapat memahami kondisi pasien dengan cepat tanpa membaca seluruh rekam medis. Nah, ini itu juga salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada yang namanya job recommendation chatbot, yang mana chatbot rekomendasi dari obat. Nah, chatbot ini berbasisnya NLP juga. Ini dapat berinteraksi dengan pasien untuk memberikan saran pengobatan atau informasi terkait obat. Nah, sistem ini dirancang untuk menjawab pertanyaan pasien dengan cepat dan relevan. Dan yang terakhir ada yang namanya disease prediction atau prediksi penyakit. Nah, yang mana di sini sistem NLP itu memanfaatkan data gejala dan riwayat kesehatan untuk memproduksi kemungkinan penyakit. Hal ini itu sangat membantu dalam mendukung diagnosis awal, yang mana dapat memberikan saran medis yang lebih akurat kepada pasien ataupun dokter. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dengan NLP ini dapat memberikan sebuah perubahan baru pada sistem bidang kesehatan. Okay, next. Nah, berikut merupakan referensi daripada PPT yang kami ambil. Ada Jurafshin, Gary Martin, Gary Goldberg, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.